Assalamualaikum pemirsa, selamat datang dalam Mozaik Islam. Dalam 30 menit ke depan, kami akan hadirkan beragam mozaik Islam yang unik dan penting yang sayang untuk Anda lewatkan. Pemirsa, Anda penyayang binatang? Beruntunglah Anda karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi orang-orang yang mau berbuat baik terhadap binatang. Rasulullah SAW bersabda, Allah akan memberikan pahala yang besar terhadap orang yang berbuat baik dan menyayangi binatang. Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak sayang terhadap binatang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah menciptakan binatang tidak lain untuk membantu keperluan manusia, bukan untuk disiksa dan diperlakukan secara kejam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 20. Namun kenyataan saat ini begitu memprihatinkan. Banyak orang yang memperlakukan binatang secara kejam, bahkan tega membunuhnya demi kepentingan pribadi. Nah, pemirsa Mozaik Islam, bagaimana Islam mengatur tentang hubungan kebiasaan manusia dalam memperlakukan binatang? Berikut faktanya untuk Anda. Fakta pertama adalah mengurung binatang dan mempekerjakan binatang dengan membebaninya dengan sesuatu yang ia tidak mampu, termasuk menyiksa binatang. Rasulullah bersabda, apakah engkau tidak takut dengan hukuman dari Allah? Sesungguhnya kamu telah membuat binatang ini kelaparan dan membebaninya dengan pekerjaan yang berat. Perlakukanlah binatang secara baik dan jangan engkau jadikan binatang sebagai kursi. Sungguh Allah melaknat orang yang suka menyiksa binatang. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Membebani binatang dengan pekerjaan yang sangat berat atau yang tidak semestinya termasuk dosa besar. Walaupun binatang-binatang tersebut diberi makan, tapi tetap saja mendapat perlakuan yang membuat binatang tersiksa, seperti dikurung, diikat, dirantai, dan dipaksa melakukan berbagai atraksi-atraksi yang tidak sewajarnya. Fakta kedua, orang yang mengurung binatang dalam kandang hingga membuat binatang itu kelaparan dan mati, termasuk dalam menyiksa binatang. Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati. Maka dari itu ia masuk neraka gara-gara kucing tersebut tidak diberi makan dan minum di saat mengurungnya, hingga kucing itu mati. Sedangkan ia tidak membiarkan kucing tersebut keluar supaya memakan serangga di bumi. Hadis riwayat Bukhari. Fakta berikutnya yaitu tentang menyembelih binatang untuk kemudian dikonsumsi dagingnya. Islam mengajarkan tata cara penyembelihan binatang yang baik dan benar sesuai syariat Islam. Ketika hendak menyembelih hewan, sebaiknya tidak mengasah pisaunya di depan hewan tersebut, karena akan membuat hewan tersebut ketakutan. Sehingga hal ini termasuk dalam penyiksaan. Hewan tersebut akan mengalami 2 kali siksaan, yaitu melihat pisau yang hendak dipakai untuk menyembelihnya dan siksaan ketika disembelih. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW melintas dan melihat seorang laki-laki yang sedang meletakkan kakinya di atas badan hewan yang mau disembelih. Sementara orang tersebut sedang mengasah pisaunya dan hewan tersebut melihat hal itu. Beliau bersabda, mengapa engkau tidak mengasah pisaumu sebelumnya? Apakah kamu hendak mematikannya 2 kali? Hadis riwayat Bukhari dan Al-Baihaqi. Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk menggunakan pisau atau parang yang tajam ketika akan menyembelih hewan. Karena ketika pisau yang digunakan tumpul, maka saat digunakan untuk menyembelih akan menimbulkan rasa sakit pada hewan yang disembelih. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kamu untuk berbuat baik atas segala sesuatu. Apabila kamu hendak membunuh, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Dan hendaknya kalian harus menajamkan alat pemotongnya dan menjadikan sembelihannya itu merasa nyaman. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, dalam menyembelih hewan harus dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan berkah baik bagi hewan sembelihannya maupun orang-orang yang akan memakan dagingnya. Pemirsa Mozaik Islam, fakta berikutnya yaitu memberi wasap atau cap tato pada bagian tubuh hewan dengan menggunakan besi panas. Biasanya hal ini dilakukan oleh para pemilik peternakan hewan atau para pedagang hewan-hewan ternak seperti unta, sapi, dan keledai. Proses wasam atau cap tato ini menggunakan besi yang telah dipanaskan dengan api hingga membara. Setelah itu, besi tersebut ditempelkan di bagian muka atau punggung hewan, sehingga akan meninggalkan bekas luka yang selanjutnya dapat menjadi tanda kepemilikan hewan tersebut. Wasam atau tato pada hewan sangat dilarang dalam Islam.
Rasulullah SAW pernah melihat orang yang melakukan wasam pada keledai. Beliau lalu bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutuk dan melaknat orang-orang yang memukul dan memberi wasam pada muka keledai ini. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa, fakta yang termasuk dalam penyiksaan terhadap binatang berikutnya adalah menjadikan binatang yang masih hidup menjadi sasaran untuk berlatih senapan atau panah. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutuk orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Selain membunuh binatang dengan sengaja, hal yang sering dilakukan manusia adalah membuat panik binatang dengan mengambil anak binatang tersebut dengan sengaja, sehingga induk binatang tersebut merasa kebingungan. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah melihat seekor induk burung yang berteriak dan berputar-putar karena kehilangan anak-anaknya yang telah diambil dari sarangnya oleh sahabat Rasulullah. Lalu beliau bersabda, siapa gerangan yang telah menyakiti burung ini karena anaknya? Kembalikan anak-anaknya kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW juga telah mengajarkan umatnya untuk menyayangi binatang. Nabi Muhammad memiliki seekor kucing yang diberi nama Mueza. Setiap kali menerima tamu di rumahnya, Nabi selalu menggendong Mueza dan ditaruh di paha beliau. Salah satu sifat Mueza yang Rasulullah sukai adalah saat Mueza selalu mengeong ketika mendengar azan dan suaranya terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan. Subhanallah. Ada beberapa di antara para nabi dan rasul Allah yang memiliki sebutan khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah inspiratifnya untuk Anda akan hadir sesaat lagi. Pemirsa, para nabi dan rasul adalah manusia terpilih yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan ajaran Islam yang hakiki kepada seluruh umat manusia. Innallaha rabbi khaliqus samawati wal ard. Lam yalid wa lam yulad. Begitu istimewanya para nabi dan rasul Allah, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan limpahan pahala dan balasan syurga kepada para nabi dan rasulnya. Namun tahukah Anda, ada beberapa di antara para nabi dan rasul Allah yang memiliki sebutan khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut kisah inspiratifnya untuk Anda. Yang pertama adalah nabi Allah yang memiliki sebutan Khalilullah, yang berarti kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Mozaik Islam, gelar Khalilullah disematkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam karena kepatuhan dan kesabarannya yang luar biasa atas segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, Nabi Ibrahim alaihissalam rela mengalami cobaan berat dalam dakwahnya hingga ia dihukum bakar oleh Raja Namrud. Namun ia kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah tuhan-tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 68 dan 69. Karena segala keistimewaannya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan banyak kelebihan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya dengan diberkahi anak cucu yang soleh. Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri dikenal sebagai bapak para nabi, karena para anak cucunya terdapat puluhan manusia pilihan yang diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi dan rasul. Nabi kedua yang memiliki sebutan khusus di sisi Allah adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam memiliki gelar Kalimullah atau orang yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutan ini diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam ketika berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Tursina. Dalam dialog dan doanya, Nabi Musa alaihissalam meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan wujudnya di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ketika Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya seperti sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Al-Quran Surat Al-Araf ayat 143.
Pemirsa Mozaik Islam, peristiwa ini menunjukkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat agung dan manusia tak mampu melihatnya selama di dunia. Nabi Musa alaihissalam pun memohon ampun atas permintaannya itu. Sebutan untuk Nabi Allah yang ketiga adalah Ruhullah. Sebutan ini diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam karena ruh Allah dimasukkan langsung ke rahim sang ibunda Maryam yang masih suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Al-Quran Surat Maryam ayat 19-21. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam menimbulkan kehebohan masyarakat Bani Israel. Mereka menuduh Maryam sebagai seorang pezina. Namun Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi tiba-tiba mampu bicara membela ibunya dengan seizin Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Maryam menunjukkan kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?" Berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi." Al-Quran Surat Maryam ayat 29-30. Pemirsa Mozaik Islam, Nabi akhir zaman Muhammad SAW juga memiliki gelar istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Khalilullah, sama seperti gelar yang dimiliki Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh aku memohon pada Allah akan memilih di antara kalian sebagai kekasih Allah. Maka Allah Ta'ala memilihku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim juga kekasihnya. Seandainya aku memilih di antara umatku seorang kekasih, maka aku akan memilih Abu Bakar sebagai kekasihku." Hadis riwayat Muslim. Pemirsa, Khalil adalah tingkat tertinggi dalam derajat kecintaan kepada Allah. Rasulullah SAW adalah Rasul istimewa yang diutus untuk menjadi rahmat semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Pemirsa, tahukah Anda, Rasulullah SAW adalah Nabi dengan jumlah umat yang terbanyak dibanding umat Nabi lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang Nabi kecuali diberi mukjizat kenabian yang sesuai yang diimani manusia. Sedangkan yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang diturunkan Allah. Aku berharap akulah yang paling banyak pengikutnya dibanding mereka di hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Pemirsa, setiap nabi dan rasul yang memiliki gelar istimewa melakukan hal istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi hamba istimewa dengan amalan yang istimewa juga di mata Allah. Fakta dan keajaiban Bismillah akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Islam mengatur semua perilaku manusia dari hal besar hingga hal-hal yang dianggap sepele. Tujuannya demi kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Contoh perilaku kecil yang diatur dalam Islam adalah mengawali setiap perbuatan dengan ucapan Bismillah. Apa sebenarnya keajaiban di balik ucapan Bismillah? Mozaik Islam membahasnya untuk Anda. Lafaz Bismillah yang diucapkan setiap kali hendak melakukan sesuatu adalah salah satu kalimat yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita lupa dan menganggap sepele ucapan yang satu ini. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengucapan Bismillah merupakan kebaikan yang bernilai besar. Dengan mengucap Bismillah, artinya kita memulai kerja atau kegiatan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhasil, kita telah menyertakan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kegiatan. Maka pekerjaan tersebut akan mempunyai nilai ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap pekerjaan penting yang tidak dibuka dengan Bismillahirrohmanirrohim akan terpotong." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Pemirsa Mozaik Islam,
Lafaz bismillah ternyata tidak hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW saja. Nabi-nabi sebelumnya juga mengamalkan bacaan ini dalam segala aktivitasnya. Namun kalimat Bismillahirrohmanirrohim hanya diturunkan kepada dua nabi, Nabi Sulaiman alaihissalam dan Rasulullah SAW. Pemirsa Mozaik Islam, tahukah Anda jika ucapan Bismillah memiliki keajaiban? Keajaiban Bismillah yang pertama adalah melemahkan kekuatan setan dan mengecilkan bentuknya. Rasulullah SAW bersabda, dari Abdul Muli, dari seorang lelaki, ia berkata, aku pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW di atas keledainya. Ketika keledainya itu tersandung, aku berkata, celakalah setan. Rasulullah SAW bersabda, janganlah berkata seperti itu, karena setan akan membesar sampai sebesar rumah, lalu berkata, aku telah membantingnya dengan kekuatanku. Akan tetapi bacalah bismillah, karena jika kamu baca itu, ia akan mengecil sehingga sekecil lalat. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Keajaiban bismillah berikutnya mencegah masuknya setan ke dalam rumah. Rasulullah SAW bersabda, dan tutuplah pintu kalian seraya membaca bismillah, karena setan tidak akan mampu membuka pintu yang tertutup dengan membaca bismillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan membaca bismillah, keajaiban berikutnya yang bisa terjadi, yaitu kita memproteksi diri dari gangguan setan sepanjang hari. Kata Utsman bin Affan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca doa ini di saat sore tiba, dengan nama Allah atau bismillah yang dengan namanya tidak akan bisa membahayakan sesuatu pun yang ada di bumi dan di langit. Dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui 3 kali. Maka ia tidak akan ditimpa musibah yang tiba-tiba sampai pagi hari. Dan barang siapa yang membacanya di sore hari, maka ia tidak akan ditimpa musibah yang tiba-tiba sampai sore hari. Hadis riwayat At-Tirmizi. Keajaiban bismillah berikutnya yaitu bisa memperisai diri dari kejahatan. Anas bin Malik menceritakan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa keluar dari rumahnya membaca bismillah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali bersama Allah. Maka katakan kepadanya, kamu telah tercukupi dan terlindungi, dan setan pun akan menjauh darinya. Hadis riwayat Abu Daud. Pemirsa, ketika masuk kamar mandi atau toilet, kita juga disarankan membaca bismillah, gunanya untuk menutup penglihatan jin. Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebagai penutup aurat anak Adam dari pandangan mata jin ketika memasuki WC adalah membaca bismillah. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Selain itu, saat akan melakukan hubungan suami istri, seorang suami juga disarankan untuk membaca bismillah. Tujuannya agar kelak anak yang dilahirkan dari hasil persetubuhan itu menjadi anak yang jauh dari gangguan setan. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian hendak mendatangi istrinya atau menggaulinya, bacalah bismillah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari yang akan engkau rizkikan kepada kami atau anak. Karena bila Allah mentakdirkan bagi keduanya seorang anak, maka setan tidak akan bisa mencelakakannya selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa Mozaik Islam, tim penelitian dari sebuah universitas di Suriah melakukan penelitian ilmiah yang hasilnya menunjukkan ada perbedaan besar dalam perkembangbiakan mikroba pada daging yang disembelih dengan membaca bismillah dan takbir dengan daging yang disembelih dengan tidak dibacakan apa-apa. Serat daging yang disembelih tanpa bismillah dan takbir selama tes uji perkembangbiakan bakteri penuh dengan kuman dan darah yang tertahan dalam daging. Sementara daging yang disembelih dengan bismillah dan takbir benar-benar bebas dari bakteri dan tidak mengandung darah yang tersisa atau tertahan. Dan perintah untuk membaca bismillah ketika menyembelih binatang tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 118. Subhanallah. Pemirsa, sekian Mozaik Islam kali ini. Semoga tayangan Mozaik Islam kali ini mampu memberikan inspirasi demi peningkatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum. But don't despair and never lose